3. Generasi muda hebat tanpa narkoba. 1, 2, 3. Generasi muda Hebat tanpa narkoba. Sama tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 12, selamat pagi. Di sini sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk berkampanye dalam proyek P5 ini. Nah, kita langsung aja ya ke perkenalan. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11-3 yang beranggotakan saya Fairunisa Adla, Saya Yudhana Dipa. Saya Hewan Dasar. Saya Muhammad Fisya Putra. Saya Muhammad Fatazrin. dan berdirinya kami di sini. Kami akan mengkampanyekan materi tentang nabza. Nah, kita udah pembukaan, udah pengenalan juga. Nah, sebelum kita ke materi ini, kita punya yang namanya slogan, teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin paling semangat, slogannya bakal kita kasih hadiah loh. Di belakang ada banyak hadiah, oke? Mau ya? Yuk, silakan. Kalau bilang generasi muda, jawabnya hebat tanpa narkoba. Oke, gitu ya teman-teman. Bisa semuanya? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Generasi muda Kayaknya udah kelihatan ya paling semangat nih siapa. Ayo ini sekali lagi ya. Sekali lagi semangat ya. Ini udah disiapin. Ya. Udah ya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Generasi muda hebat tanpa narkoba. Tepuk tangan dulu dong. Katanya yang yang masker hitam. Oke, yang buat yang lainnya nggak apa-apa, kita masih banyak, jadi masih sampai terakhir nanti bakal ada hadiah kayak gitu lagi, oke? Jadi mohon disimak. Nah, sebelum kita ke materi juga, ini aku pengen tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih, teman-teman, apa itu nabza? Oke, sepengetahuan kalian aja, yuk siapa yang bisa? Yuk. Nabza itu apa sih yang biasanya kalian tahu? Banyak anak-anak yang suka pakai nabza terus obat-obatan terlarang itu. Kira-kira apa sih? Tahu nggak? Iya. Namanya siapa? Ayem, ya. Iya. Terus apa jawabannya? Narkotika, psikotropika, dan Oke, jadi benar ya teman-teman. Jadi nabza itu adalah sebuah obat-obatan terlarang yang singkatannya itu ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, nabza ini memiliki dua sisi, ada sisi baik dan sisi buruknya. Untuk sisi baiknya ini biasanya digunakan untuk keperluan medis seperti nih kokain itu untuk obat bius, morfin untuk obat nyeri dan lain sebagainya. Dan untuk sisi buruknya ini yang kalian udah tahu ya, banyak sekali remaja-remaja yang suka menyalahgunakan yang namanya nabza ini. Karena nabza itu sejatinya bisa meredakan stres. Yang kedua, bisa yang namanya berhalusinasi. Nah, jadinya orang-orang itu kalau mau tenang itu selalu memakai nabza. Padahal jangka panjangnya itu dapat merusak kesehatan tubuh. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis nabza ya. Nabza itu ada apa aja sih? Nah, nabza itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika itu ada 4 golongan, 4 kategori, dan kemudian psikotropika juga ada 3 kategori. Kategori pertama itu kategori yang paling kuat efeknya. Nah, contoh dari narkotika yaitu ada opium dan kodein. Kemudian contoh dari psikotropika ada sabu-sabu dan ekstasi. Kemudian contoh dari zat aktif itu ada nikotin yang ada pada rokok.
kemudian kafein dan alkohol ya. Jadi ciri-ciri pengguna narkoba itu matanya merah, terus habis itu pupilnya membesar, terus mukanya tuh terlihat letih, lesu gitu. Coba teman-teman kalian ada yang ciri-cirinya kayak gitu nggak? Ya, Nah, setelah materi yang telah disampaikan oleh KKBL, sekarang kita akan beralih ke faktor-faktor pendorong pengguna narkoba. Nah, cara lebih singkat dan lebih cepat itu ada dua, yaitu faktor eksternal, contohnya adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan sekolah, pertemanan, dan keluarga. Dan faktor internal itu, contohnya itu kayak depresi, kurang kepercayaan, atau mungkin keinginan tahu yang sangat besar akan narkoba. Nah, intinya adalah faktor itu dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Oke, sekarang kita langsung balik ke cara pencegahan. Jadi kalian lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Oke, cara pencegahan yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini kayak sering kita lakukan di kalian. Terus habis itu kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik dan benar. Dijaga ya lingkungan pertemanannya ya teman-teman. Terus kita jangan pernah mencoba menggunakan narkoba kecuali untuk pengobatan setelah terapi, kayak yang udah dijelasin sama Karisa tadi. Ada tadi kokain, gitu kan. Terus kita harus mengetahui dampak buruk dalam menggunakan narkoba itu apa, dan udah dijelasin juga ya tadi. Dan kita juga harus tahu dampak buruknya bagi kita itu apa. Terus yang terakhir, kalau kalian punya masalah, jangan sekali-kali menjadikan narkoba sebagai pelarian. Oke. Terus sekarang lanjut aja kita ke sesi kamu nanya. Nah, oke. Jadi di sini kita membatasi 2 orang untuk yang bertanya. Seperti biasa nanti bakal dapat hadiah juga. Oke. Yuk, siapa yang mau? Silakan. Bebas mau bertanya. Tanya guys, dapat hadiah. Apapun jangan malu-malu. Ya. Karena kami bukan pengguna jadi belum tahu ya. Tapi kan nggak semua itu jadi bisa disuntik, bisa dihirup juga. Jadi mungkin lebih bukan terasa tapi lebih ke efek. Jadi ya halusinasi. Oke, ayo ada lagi yuk, banyak lagi. Lumayan loh. Yang belakang itu yang mau tanya tak? Ayo. Apa efek samping dari penggunaan narkoba atau narkoba secara terus efek samping? Ini takut Oke, jadi yang bisa kami ketahui itu ya, jadi dampak narkoba itu banyak ya. Dari efek sampingnya itu yang pertama, dia bakal ketergantungan. Kalau udah nyoba sekali aja itu bakal udah ketergantungan. Nah, terus juga dapat merusak yang namanya kesehatan tubuh, karena narkoba itu sejatinya itu obat-obatan terlarang yang sebenarnya hanya digunakan untuk medis. Tapi orang-orang itu kebanyakan
minuman keras dapat mendorong penyalahgunaan narkoba. Ada problem. Wah, pilihan. Pengguna itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut mungkin bisa. Dikarenakan kalau kita itu biasanya drone itu mabuk, kita kan nggak akan terlalu sadar apa yang akan kita lakukan. Mungkin teman atau orang lain bisa influence kita untuk mengambil narkoba, dan kita kan nggak tahu. Nah, ketika kita sadar, kita itu akan merasakan suatu efek yang kayak, oh, saya kenapa bisa kayak ingin begini gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya diusulkan nah, apakah hal itu bisa mendorong penggunaan narkoba? Iya, bisa, tapi tidak secara langsung itu sendiri. Tanggung jawab ya. Jadi udah selesai ya yang pertanyaannya ini. Sekarang kita kurang satu nih. Sebelum ke penutupan. Kira-kira apa yang bisa merangkum apa yang sudah kita jelaskan? Mungkin sebisanya aja pengertiannya atau dampak-dampaknya Yang bisa kalian tangkap dari sosialisasi kita hari ini. itu. Narkoba tidak baik. Maju dong. Sini. Gak jadi Aku. kasih space loh. Nih. Ya. Dan siapa tadi yang Jedelok itu. ayo kalian demonstrasi. Anak-anak yang merangkum, nanya. Pengertiannya aja deh. Ya. Nanya apa ya anaknya? Nanya apa? Satu bapaknya nggak apa-apa kok, bisa semua. Iya. Pengertiannya mungkin atau jenis-jenisnya gitu. Ya, benar. Kumpulan Kamu mau ya? Tak kok di mana? Saya mau ngomong. Oke. Jadi apa itu nafza itu adalah zat adiktif yang nafza itu adalah zat narkotika, terus singkatan tadi Pak. Jadi apa memberikan sensasi yang memuaskan begitu gunanya, tapi dampak negatifnya saat digunakan itu ya sakit-sakitan gitu. Jadi orang yang biasanya mengkonsumsi itu karena kalau pemerintah itu biasanya kerja aja teman-teman pakai. Tapi kalau kayak faktor-faktor internal nanti kan karena depresi jadi atau enggak karena kayak pengen tahu akhirnya coba tidak tahu Sudah, dan tambah lagi. Terima kasih ya. Banyak banget hadiahnya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman dari kami. Karena mungkin sejatinya penyuluhan ini agar kalian juga bisa teredukasi tentang bahaya nafza, dan juga semoga tidak ada yang mencoba-coba karena itu dilarang banget ya. Merugikan banget ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.